Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iwan Diaswara selaku pengurus IKA Purna BTN Pusat. Saya ingin sedikit mereview video testimoni rekan kita dari IKA Purna BTN Medan, yaitu Saudara Tengku Iksan, yang saat ini sedang menderita sakit gagal ginjal. Video ini saya rekam pada saat bugar bersama di Medan pada tanggal 10 Maret 2023. Kesimpulan dari video testimoni ini adalah betapa pentingnya kita memanage sebuah kesehatan, baik untuk diri sendiri, keluarga, ataupun lingkungan. Saat kita mendapatkan masukan saran dari para medis, maka disitulah kita dituntut untuk bisa melaksanakan saran tersebut. Marilah kita saksikan cuplikan video tersebut. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya anggota IKA Purna BTN seluruh Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni apa yang saya derita sekarang, mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk Bapak dan Ibu. Kata dokternya, Bapak masih muda, masih kuat, tapi nanti akan datang, Pak. Saya abaikan ungkapan dokter itu. Kemudian tahun 2010 saya pindah ke kantor pusat. Kebetulan saya tinggal di sebelah rumah saya itu praktek dokter. Ketika saya sakit demam flu, saya berobat ke dia. Dinyatakan oleh beliau, Pak, Bapak tidak normal. Bapak mengidap hipertensi. Berapa dokter tensi saya? Dia lihat catatan saya, rata-rata 160 per 100 per 90. Selalu begitu. Bapak tidak normal. Bapak harus konsumsi obat. Dokter, saya tidak punya keluhan. Saya tidak ada rasa sakit, tidak ada apa-apa. Itu 2010. 2019 Medan MCU, medical check-up. Hasil medical check-up dikirim ke IKP. Dokter Desi mengirim sepucuk surat sama saya untuk mengatakan saya harus konsentrasi terhadap perawatan saya. Saya telepon beliau, Bu, saya tidak punya keluhan. Saya masih bisa lari. Saya bilang, walaupun Pak Homan marah sama saya karena tidak pernah turun di lapangan bola. Karena memang main bola saya nggak sanggup, gitu. Itu 2019. Saya tidak ikuti hasil MCU. Saya baca, tapi saya nggak ngerti apa itu kreatin, apa itu semua. Habis saya nggak peduli ya Pak. 2021 kita MCU lagi, hasilnya lebih parah. Bu Desi nggak kirim surat, langsung telepon, Pak Iksan harus berobat. Dan saya akan lapor ke Pak Umazan, Pak Iksan akan diberi khusus untuk perobatan. Bu, saya tidak punya keluhan. Saya masih sehat. Saya terus bertahan. Memang tidak ada keluhan. 3 bulan kemudian baru terasa ketika saya ada acara perkawinan, pernikahan. Kebetulan saya panitia. Saya jalan 10 meter, dada saya seperti meledak. Napas saya terengah-engah. Sampai saya bingung, saya harus duduk dulu. Saya bilang sama keluarga saya nggak sanggup di panitia, kalian saja. Panitianya itu adalah protokol ya Pak, menjemput tamu VIP untuk dibawa dulu. Hanya berjalannya mundar mandir. Saya nggak sanggup, saya dulu aja sih. Saya baca lagi MCU. Nggak ngerti juga karena kita awam. Jadi artinya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita nanti ada MCU, tolong Bapak diskusikan hasil MCU tersebut
paling minimal dengan dokter BSI YKB kita. Telepon Bu Preti atau telepon Pak Jumdi. Apa arti hasil medical check up saya? Di mana saya harus konsentrasi? Padahal tahun 2019 Pak Wamansa sudah mengeluarkan kebijakan ada MCU khusus. Tapi itu juga tidak saya ikuti. Ketika saya sudah mulai sesak itu, baru saya telepon Bu Preti. Bu, saya boleh tidak medical check up khusus? Kan itu pun nggak boleh, Pak. Akhirnya saya telepon salah satu rumah sakit yang bekerja sama dengan kita, rumah sakit ini. Iya, Pak. Saya bilang, Bu, di situ ada tidak medical check up khusus? Apa saja, Pak? Hasil apa saya nanti saya bawa. Dia teliti, oh Bapak kesini. Nah, yang perlu bagi saya bilang, saya minta EKG dan saya minta USG ginjal. Karena kreatin dan apa saya tinggi. Yang paling tinggi itu bisa sampai 5 kali, sampai di angka 500. Padahal normalnya maksimal 50. Jadi memang di luar normal. Hasil dari EKG dan kemudian USG, fungsi ginjal saya terganggu. Pak, Bapak mau atau tidak, suka atau tidak, Bapak harus cuci darah. Mendengar cuci darah, saya down, Pak. Sangat down sekali. Kenapa? Karena sejak tahun 90 keluarga saya mendampingi cuci darah. Dan saya tahu persis bagaimana proses cuci darah. Sebenarnya ini kenapa kena ke saya gitu. Saya tidak siap, secara pribadi tidak siap. Saya sampaikan ke keluarga saya harus cuci darah. Ayo kita cuci darah. Tidak, sampai kapanpun saya tidak. Akhirnya 1 bulan saya tidak bisa tidur, saya tidak bisa makan, badan saya gatal-gatal. Ini tidak garuknya dengan tangan, dengan sisir. Dan kalau pagi ini berdarah semua baju kaos saya. Berdarah. Sampai akhirnya saya ambruk. Ambruk, saya minta tolong ke keluarga, tolong dibawa ke rumah sakit, saya diam nama. Vonis dokter tetap cuci darah. Kalau Bapak mau sehat, Bapak cuci darah. Dok, saya tidak akan cuci darah, yang penting saya ada bertenaga dan saya bisa berdiri. Memang saya bisa berdiri, saya pulang ke rumah, tapi itu tadi tidak bisa tidur, tidak bisa makan lagi. Akhirnya selama 8 bulan saya mencari alternatif. Pergi kemana-mana. Dikatakan orang di sini bisa sampai ke Binjai. Saya nggak tahu makan lidah buaya, lendirnya itu harus dimakan. Saya makan. Daun waru diremas, airnya diminum, saya minum. Semua saya lakukan. Akhirnya saya tanya dengan terapisnya, Bu, saya boleh makan buah? Silakan aja Bapak makan buah. Buah apa saja? Buah apa saja? Durian boleh? Silakan aja Bapak makan durian. Akhirnya ketika pulang dari situ saya coba makan buah. Begitu saya makan buah, muntah. Saya suruh berhenti, mati saya coba berhenti, saya turun, langsung saya muntah semua dan sakit. Akhirnya saya pasrah, nggak bisa lagi, opname lagi. Ini cerita saya tentang penyakit saya. Akhirnya saya di opname di rumah sakit sendiri, Deli Tua. Kebetulan itu bukan wilayah BPJS saya, tapi karena kondisi darurat, saya diterima mereka. Ada kemenakan di situ kerja sebagai pengajar di Rusak. Dia hanya bilang, Medan dipanggil Wak kalau saya, karena saya lebih tua dari orang tuanya. Wak, dari hasil pemeriksaan kami, gua harus cuci darah. Saya udah bosan dengan cuci darah. Saya mau cari yang lain. Coba carikan, ada tidak selain cuci darah? Rupanya dia konsultasi ke dokter penyakit dalam. Malam hari itu kita lagi kumpul, istri saya, anak-anak saya, menantu saya di kamar. Datang dokter penyakit dalam, dia periksa. 3 pertanyaan dari dia. Pak, Bapak masih sayang sama Ibu?
Masih saya. Bapak masih senang main dengan cucu? Masih dokter saya. Bapak mau sehat? Kalau saya nggak mau sehat, saya nggak mau berenang dokter saya. Kalau gitu, adik-adik semua, Bu, paksa Bapak. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus cuci darah. Bagaimana Pak? Saya nggak cuci darah dokter. Sekarang kita begini Pak. Saya wajib mengatakan Bapak harus cuci darah. Kita taruhan. Kalau 3 kali Bapak tidak cuci darah, Bapak tidak segar, saya akan cabut akhir penyakit dalam saya. Dia bertaruh begitu Bapak Ibu sekalian. Silakan, pikirkan kalau ini sama anak-anak saya. Saya merenung 3 ucapan ini saja. Padahal saya udah nggak berdaya lagi. Paginya, saya bilang sama istri saya, bagaimana tanggapan terhadap kata-kata dokter? Ya terserah Bapak. Mau cuci darah, ayo. Saya bilang, nanti kita kumpulkan anak-anak. Saya kumpulkan anak-anak. Saya tanya anak pertama saya, dia bilang, Pak, kita sudah mencoba segala alternatif, tapi nggak ada hasil. Cobalah sekarang dengan medis. Kebetulan anak saya nomor 2 lagi cuti dari Cikarang. Dia tugasnya Eko di Cikarang. Tangerang. Dia cuti, dia bilang, Pak, cobalah cuci darah. Kalau Bapak sehat, saya akan juga tenang di Tangerang. Kita jauh. Dan tidak mungkin saya setiap minggu pulang. Nggak ada uangnya Pak. Akhirnya dengan keputusan, saya bilang begini, konsekuensi cuci darah, pertama saya harus disiplin. Yang kedua, kalian sanggup tidak merawat saya, karena butuh waktu dan butuh perhatian. Yang ketiga, banyak pantangan atau larangannya harus saya konsumsi. Semuanya serempak kita lakukan. Akhirnya saya putuskan, hari ini saya cuci darah. Jam 10 saya dibawa, periksa lagi, periksa cek darah, semua tekanan. Diputuskan, jam 2 saya pasang WB yang di leher Pak. Jam 10 dioperasi, pasang alatnya di leher. Jam 2 siang saya kali pertama saya dicuci darah. Seumur hidup saya tidak pernah disuntik Pak. Tapi begitu dia itu saya gemetaran. Tapi pasrah sudah. Rupanya cuci darah itu tidak sakit, tidak menyakitkan. Kita tinggal tidur, relax saja. Mau baca HP, mau baca buku, silakan. Mau makan, mau bersenda gurau, cuci darah. Pertama, kemudian 2 hari kemudian cuci darah lagi, 2 hari kemudian cuci darah lagi. 3 kali. 3 kali gatal saya hilang, saya bisa makan, saya bisa tidur. Akhirnya apa yang dikatakan dokter itu benar. Saya datangi dokter itu, nggak jumpa, saya titip ke ponakan saya. Bilang ke dokter itu, saya mengucapkan terima kasih dan dokter itu benar. Jadi, iya Pak, saya katakan. Jadi artinya Bapak dan Ibu, saya mau titip. Hasil MCU jangan dimain-mainin, jangan disimpan. Baca, nggak ngerti tanya. Ini apa, ini apa. Kadang-kadang kita nggak tahu apa itu kreatin, apa itu uranium, apa itu HB. HB saya sampai 7. Akhirnya saya terpaksa ditransfusi 3 kantong Pak. 3 kantong darah saya ditransfusi. Karena HB saya 7. Tidak mungkin lagi untuk cuci darah. Jadi harus transfusi dulu. Nah, setelah saat ini 6 bulan saya diskusi dengan pasien hari yang lain. Pak Iksan, sabar, 6 bulan Pak Iksan baru bisa jalan normal. Akhirnya saya diskusi dengan dokter. Dokter, tolong bantu saya. Bagaimana supaya saya bisa cepat lebih segar? Kalau ada obat yang di luar BPJS, tolong berikan kepada saya. Kebetulan Rumah Sakit Malahayati tempat saya cuci darah itu kerjasama dengan kita. Jadi tolong nanti tagihan itu ditagihkan ke YKP Bank BTN.
saya telepon Pak Judi atau Bu Preti, saya lupa saat itu, saya mohon izin untuk melakukan itu. Alhamdulillah disetujui. Jadi saya dapat obat yang berbeda dari pasien BPJS lainnya, terutama yang untuk peningkatan HB. Kalau mereka disuntik dari BPJS ukurannya 2000 gram, saya dapatnya yang 4000. Sehingga dalam tempo 2 bulan HB saya naik jadi 11,3. Alhamdulillah saya bisa jalan sampai saat ini. Kemarin baru cuci darah, HB saya 11,2. Saya cuma 0,1. Bapak nggak jaga makan. Saya tidak disiplin. Saya betul belum disiplin terhadap makanan. Ketika melihat buah, jambu, pasti saya makan. Ketika melihat durian, pasti saya makan. Jadi saya tidak disiplin. Minum saya juga banyak. Istri saya udah marah-marah sama saya. Kalau bapak nggak sayang menirimu baik, terserah lah. Tapi saya bilang, selera saya lebih mengalahkan sakit saya bilang. Saya makan. Pernah saya makan 6 butir. 6 butir durian. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Teman saya yang sama pasien, 3 butir, dia masuk ICU. Jadi sangat ketahuan apabila kita memakan. Jadi pantangan orang cuci darah itu tidak boleh makan buah apapun. Kedua, tidak boleh makan sayur hijau. Air 600 ml 24 jam. Sayur hijau tidak boleh. Tidak boleh mengangkat beban lebih dari 2,5 kg. Untuk tangan saya yang dipasang simino. Kemudian tangan kiri saya dipasang simino, itu tidak boleh angkat. Artinya, saya titip ini kepada Bapak Ibu, kalau ada yang mengidap hipertensi, tolong konsultasi ke dokter. Kalau disuruh makan obat, makanlah obat. Saya kalau sudah diperiksa 160 tensi saya obatnya disuruh makan malam 1, paginya 1. Saat ini karena tensi saya 130/80, cukup 1 kali, hanya malam saja. Dan kedua, rutin. Jadwal cuci darah jangan ditabrak. Saya dapat 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat. Penuhi. Jangan dirobak, harusnya Jumat, masuk Sabtu, Rabu ke jangan. Tetap aja ikuti. Karena kalau dia berubah, berdampak di dalam. Ini pengalaman tentang penyakit. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak menganggap enteng hasil NCU. Insya Allah tahun ini kita akan dapat giliran NCU lagi. NCU nanti tolong Bapak Ibu perhatikan. Jadi di mana kita harus lebih konsultasi ke dokter, lakukan. Jangan seperti saya. Saya mengharapkan tidak ada Bapak dan Ibu yang akan mengikuti jejak saya untuk cuci darah. Cuci darahnya tidak sakit Bapak Ibu, tapi memasukkan jarum untuk memasang selang cuci darah itu menyakitkan. Karena 2, 1 selang untuk mengeluarkan darah, 1 selang untuk memasukkan kembali. Dan saya harus cuci 3 minggu sekali. Luar biasa. Kadang-kadang yang lucu itu saja dia bergigit, aduh gitu. Dia merasa nyeri, padahal setiap hari dia dicorak. Tapi itulah yang terjadi. Nah, mungkin melalui Bu Preti, saya titip salam dari dokter Desi. Tolong diskusikan, apakah saya boleh mengkonsumsi obat-obatan selain dari dokter, seperti herbal dan sebagainya. Karena saya konsultasi ke dokter, tidak boleh sama sekali, apapun tidak boleh. Ya. Kemudian, adakah obat-obatan yang bisa mengembalikan fungsi ginjal? Saya tidak tahu apakah saya ini
fungsi ginjal saya itu termasuk ginjal kronik atau tidak. Mungkin nanti MCO, kemudian saya MCO khususnya untuk melihat itu. Saya mohon izin untuk memastikan ginjal saya apakah kronis atau tidak. Kalau dia tidak kronis, bisa diobati. Jadi mungkin cuci darahnya cukup 1 minggu 1 kali atau bahkan 1 bulan 1 kali. Tapi kalau dengan kondisi sekarang harus 1 minggu. Ini pengalaman. Kemudian pengalaman BPJS. Jujur Bapak Ibu, tidak mengecilkan IKP. Tidak mengecilkan IKP. Tapi kalau tanpa BPJS, mungkin saya tidak mampu berobat. Kenapa? Sekali saya cuci darah, saya harus mengeluarkan 1.800.000 belum obat dan belum ongkos. Artinya kalau dengan obat 2 juta, berarti 1 minggu saya harus mengeluarkan 6 juta. 1 bulan 24 juta. Plafon saya mungkin ada 60 Bu ya, Bu Betty. Kalau 60 juta, saya hanya dapat berapa kali cuci darah selama 1 tahun. Habis itu tidak pernah cuci darah lagi. Tapi alhamdulillah untuk BPJS saja. Manfaat BPJS. Pengalaman BPJS menggelikan dan terkadang membuat kita emosi. Pak Omon pernah tahu itu? Saya datang ke salah satu rumah sakit tanpa melalui kontak person yang kerjasama dengan kita. Saya ingin mencoba BPJS. Secara biasa, saya lapor, kemudian saya daftar. Setelah daftar, silakan duduk. Saya datang jam 8. Jam 9 saya dipanggil tensi dan timbang badan. Jam 9 saya tunggu, jam 10 saya tunggu, jam 11 saya tunggu. Kondisi saya sudah koyok. Dan saya sudah memuntah. Saya bilang anak saya, tolong dekatkan sampah, kotak bak sampah itu ke dekat saya. Betul, begitu dibawa langsung saya muntah. Saya tunggu sampai jam 12.15 tidak ada saya dipanggil. Saya bilang sama istri saya, ayo kita pulang. Pak, kita belum dipanggil. Pulang, saya bilang. Atau sekalian melihat saya mati di sini. Saya bilang begitu dengan istri saya. Pulang, pulang sampai di parkiran untuk anak saya memegang saya. Saya udah jatuh lemas. Loh. Begitu sampai di mobil, keluar dari rumah sakit, alhamdulillah Pak Hulmansyah telepon. Disamper oleh istri saya. Istri saya ngadu langsung ke Pak Hulmansyah. Jadi Pak Hulmansyah perintahkan ke Pak Juni. Pak Juni telepon kontak person di rumah sakit itu. Biar rumah sakit ketakutan sama saya. Pak Ihsan, masalah Pak Ihsan kok sampai ke Jakarta? Loh, saya bilang, oh ya udah. Kenapa Bu? Saya bilang, bukan kenapa Pak Ihsan nggak lewat saya. Kalau Pak Ihsan lewat saya, walaupun BPJS, kan kita bisa bantu. Kalau Pak Ihsan lemah, tidak sanggup duduk, Pak Ihsan akan kami bawa ke IGD. Tidur aja di IGD, nanti dokternya yang datang. Ini pengalaman Bapak dan Ibu. Artinya, kalau kita sebagai peserta BPJS, jangan sungkan untuk melakukan kontak kepada pegawai yang menangani kerjasama dengan kita. Kalau perlu telepon saya, beberapa orang kan yang pernah telepon saya bantu, saya telepon Pak Juni atau Bu Keti, Bu tolong Bu, ini ada teman kita ini. Alhamdulillah selalu ditindaklanjuti. Bu berarti Pak Juni hampir 24 jam saya gabung. Mereka siap. Jadi Pak Waluda juga pernah pengalaman masuk jam 9, pulangnya jam 4 sore. Dan saya buktikan itu. Jadi kalau memang ada konsep Pak, kemarin ada orang-orang kita yang sebagai relawan BPJS tadi, ini perlu dihadirkan orang BPJS-nya. Pengurus BPJS yang di daerah satu diskusikan bersama, termasuk nanti kemudian rumah sakitnya. Karena rumah sakitnya juga berbeda-beda. Medan khususnya, wali kota kami sangat baik, dia campurin masalah BPJS, cukup bawa KTP. Tetapi sayang, kalau kita misalnya atau serta BPJS dapat kelas 1,
kita bawa KTP lapa, kita turun kelas, jadi kelas 3. Kan simpang siur. Yang mana mau kita ikuti? Akhirnya saya bilang ke rekan-rekan, tidak usah bawa KTP, bawa saja kartu Ika Purna. Sampaikan kepada rumah sakitnya, kita anggota Ika Purna BTN. Kita sudah kerjasama, mereka tahu bahwa pasti fasilitasnya adalah BPJS, lalu di backup oleh Ika. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Silakan. Jadi usahakan untuk tidak sampai cuci darah. Jaga hipertensi, jaga kadar gula, jaga jantung. 3 ini. 3 inilah yang momok untuk mengakibatkan kita cuci darah. Saya pikir ini malam gembira. Pengalaman saya yang mungkin menakutkan, tapi mudah-mudahan tidak menakutkan, tapi memberikan pengalaman atau kepada Bapak Ibu semuanya. Akhirnya kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita berdoa semoga kita selalu sehat, kita sejahtera, dan selalu bahagia. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.